Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita dapat melanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu pembahasan untuk membahas peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita kemudahan di dalam mempelajari peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2021 dan diberikan kemudahan di dalam mencerna dan kecerdasan untuk mengulik atau membedah dari peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2021 ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita, yaitu tentang bab yang ketujuh, pembiayaan, yaitu pembiayaan. Nah, di pembiayaan ini terdapat pasal 37 yang berbunyi bahwa biaya untuk melakukan kegiatan yang termuat di dalam peraturan ini, yaitu yang pertama pasal 6 ayat 6, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15 ayat 2, pasal 16 ayat 2, pasal 17 ayat 3, pasal 18 ayat 3, pasal 21 ayat 4, pasal 22 ayat 4, pasal 23 ayat 2, pasal 28 ayat 1, dan pasal 32, yang ini semua, yang di dalam pasal-pasal ini itu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Jadi seluruh biaya yang tercakup dalam pasal dari pasal 6 sampai pasal 32 yang di bagian A ini itu dibebankan oleh APBN dan atau sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada berapa pasal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 pasal. Kita coba satu-satu untuk melihatnya. Pasal 6 ayat 6. Apa bunyinya? Nah, pasal 6 ayat 6 adalah tata cara registrasi. Berarti di sini adalah biaya apa? Biaya registrasi. Sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan sistem registrasi nasional B3 ditetapkan dengan keputusan kepala instansi yang bertanggung jawab. Jadi di sini adalah biaya apa? Biaya tata cara registrasi dan sistem registrasinya itu dibebankan oleh APBN. Nah, maksudnya ayat 5 apa di sini? Instansi yang bertanggung jawab yang memberikan nomor registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf B menyampaikan tembusan kepada instansi yang berbeda. Oke. Berarti di sini cuman instansi yang bertanggung jawab. Berarti instansi yang bertanggung jawab ini yang membuat tata cara registrasi dan sistem registrasi nasional B3 itu dibebankan keuangannya, biayanya dibebankan oleh APBN. Jadi yang pertama adalah registrasi, kita tulis. Pasal 6 itu registrasi. Itu dibebankan oleh APBN. Nah, kalau pasal 10, tata cara notifikasi. Nah, kalau di sini beban biaya notifikasi. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat 1, pasal 8 ayat 1, pasal 9 ayat 1 ditetapkan dengan keputusan kepala instansi yang bertanggung jawab. Oke, jadi yang pasal 10 ini adalah tata cara notifikasi. Jadi tata cara notifikasi atau pemberitahuan itu dibebankan oleh dana APBN, notifikasi. Pasal 13 ayat 2, membahas tentang apa? Pasal 13 ayat 2 itu persyaratan sarana pengangkutan. Nah, berarti di sini persyaratan sarana pengangkutan dan
tata cara pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang transportasi. Berarti yang dibebankan oleh APBN adalah persyaratan sarana pengangkutan dan tata cara pengangkutan. Jadi di sini pengangkutan. Tata caranya ya. Nah, kalau pasal 15 ayat 2 tentang apa? Pasal 15 ayat 2, tata cara pengemasan. Tata cara pengemasan, pemberian simbol, label sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dengan keputusan kepala instansi yang bertanggung jawab. Berarti yang dibebankan adalah tata cara pengemasan ini ya, pemberian simbol dan label. Kalau ayat 1 berbunyi tentang apa? Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label. Jadi ayat 1 cuma menekankan bahwa setiap kemasan itu harus ada simbol dan label serta yang dilengkapi dengan MSDS-nya. Jadi yang dibebankan oleh negara adalah tata cara pengemasan, pemberian simbol dan label. Pengemasan, simbol dan label. Ini tata caranya dibebankan oleh APBN. Pada pasal 16 ayat 2 disebutkan B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A dan B ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala instansi yang bertanggung jawab. Apa itu ayat 1 huruf A dan B di sini? Dalam hal kemasan B3 mengalami kerusakan. Berarti di sini kemasan B3 yang mengalami kerusakan itu dibebankan oleh APBN. Yang pertama untuk yang A, B3 yang masih dapat dikemas ulang, pengemasannya wajib dilakukan oleh pengedar. Dan B3 yang tidak dapat dikemas ulang dan dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dan atau keselamatan manusia, maka pengedar wajib melakukan penanggulangannya. Berarti di sini adalah yang dibebankan oleh APBN adalah kemasan B3 yang mengalami kerusakan. Di sini kemasan rusak. Pasal 17 ayat 3. Kita lihat, pasal 17 ayat 3 menyebutkan bahwa tata cara pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, 1 ditetapkan dengan keputusan kepala instansi yang bertanggung jawab. Ayat satunya apa bunyinya? Dalam hal simbol dan label, mengalami kerusakan wajib diberikan simbol dan label yang baru. Berarti di sini maksudnya adalah yang dibebankan oleh APBN adalah tata cara pemberian simbol dan label. Tata cara, simbol, dan label. Pasal 18 ayat 3. Pasal 18 ayat 3 itu tentang kriteria persyaratan. Kriteria persyaratan tempat penyimpanan B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala instansi yang bertanggung jawab. Nah, kriteria persyaratan ini berupa apa? Berupa lokasi dan konstruksi bangunan. Nah, lokasi dan konstruksi bangunan itu wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang dibebankan oleh APBN apa kriteria persyaratannya? Kriteria persyaratannya itu dibebankan oleh APBN. Sini kriteria penyimpanan. Kriteria tempat lokasinya. Nah, kalau pasal 21 ayat 4 tentang apa? Pasal 21 ayat 4 itu kita lihat di sini susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata cara kerja Komisi B3. Nah, di sini adalah yang dibebankan oleh APBN adalah ini susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Komisi B3. Jadi Komisi B3 itu dibiayai oleh APBN. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 ditetapkan dengan keputusan Presiden.
Nah, pas ayat 3-nya tentang apa? Susunan keanggotaan. B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari, nah, yang dibiayain apa? Yang dibiayai adalah gaji untuk komisi B3 berupa terdiri dari wakil instansi yang berwenang, wakil instansi yang bertanggung jawab, wakil instansi yang terkait, wakil perguruan tinggi, organisasi lingkungan, dan asosiasi. Nah, komisi B3 yang ditetapkan oleh keputusan Presiden itu dibiayai oleh APBN. Jadi adalah di sini komisi B3. Pasal 22 ayat 4-nya tentang apa? Kita lihat. Pasal 22 ayat 4 itu peranan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Nah, di sini peranan tenaga kerja sebagaimana ayat 3 dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang ketenaga kerjaan. Peranan tenaga kerjanya berupa apa? Dalam melaksanakan kewajiban. Ini kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penanggung jawab kegiatan. Nah, berarti di sini adalah penanggung jawab kegiatan pengelolaan P3 wajib mengikut sertakan peranan tenaga kerja ahli. Nah, peranan kerja di sini adalah peranan kerja dari pengelolaan B3. Berarti di sini yang dibebankan biayanya adalah peranan tenaga kerja yang bertanggung jawab kegiatan pengelolaan B3. Ini peranan tenaga kerja. Kalau pasal 4 ayat 2 apa isinya? Kita lihat pasal 24 atau 23 tadi? 23. 23 ayat 2, uji kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, di sini juga disebutkan bahwa uji kesehatan, berarti kesehatan dari setiap tenaga kerja itu dibebankan oleh APBN. Kita lihat ayat satunya bunyinya seperti apa. Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan pengawas B3 wajib dilakukan uji kesehatan secara berkala. Nah, berarti uji kesehatan itu bebannya dibebankan oleh dana APBN. Uji kesehatan apa? Uji kesehatan, keselamatan dan kesehatan pekerja dan pengawas B3. Nah, di sini dikhususkan lagi. Yang didanai oleh APBN itu adalah pekerja dan pengawas B3. Berarti di sini uji kesehatan. Nah, lalu pasal 28 ayat 1. Pasal 28 ayat 1, wewenang pengawasan. Jadi di sini adalah pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Jadi yang di sini yang dibebankan oleh APBN adalah tadi lagi biaya untuk pengawasan. Biaya untuk pengawasan itu dibebankan oleh APBN. Jadi di sini pengawasan. Sedangkan pasal 32 itu berbunyi adalah gubernur, bupati, wali kota, kepala instansi yang bertanggung jawab dan pimpinan instansi yang berwenang. Berarti yang dibebankan apa? Di sini dana untuk gubernur, bupati, wali kota, kepala instansi yang bertanggung jawab dan pimpinan instansi yang berwenang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan. Nah, di sini yang dibebankan oleh APBN adalah dalam rangka meningkatkan peningkatan kesadaran masyarakat. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat baik dikelola atau dilaksanakan oleh gubernur, bupati, wali kota, kepala instansi yang bertanggung jawab dan pimpinan instansi yang berwenang itu biayanya dibebankan oleh APBN terhadap potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkungan
hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oke. Berarti di sini adalah pemberian informasi tentang dampak B3. Nah, inilah 12 dari 12 hal yang dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang berlaku pada PP ini, dari peraturan pemerintah ini. Nah, yang bagian B di sini ada 3 pasal 26, pasal 28 ayat 2 dan pasal 32 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, bedanya apa? Kalau ini negara, kalau ini daerah. APBD dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau beban APBD apa? Kita lihat pasal 26. Pasal 26. Oke, pasal 26. Aparat pemerintah kabupaten. Nah, di sini ada kita garis aparat pemerintah kabupaten atau kota setempat setelah menerima laporan tentang terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf C wajib segera mengambil langkah-langkah penanggulangan yang diperlukan. Nah, berarti yang dibebankan oleh APBD itu adalah hal-hal penanggulangan yang diperlukan dalam terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat B3 di kabupaten atau kota setempat. Nah, dana untuk penanggulangan yang diperlukan itu diambil dari APBD. Jadi dana penanggulangan. Kalau pasal 28 ayat 2 bunyinya dalam hal tertentu wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengelola P3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan menjadi urusan daerah provinsi atau kabupaten atau kota. Nah, di sini juga wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengelola B3 berarti beban pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 itu setiap provinsi, kabupaten, dan kota dapat diambil dananya dari APBD. Jadi ini pengawasan B3. Nah, tadi pengawasan di APBN juga ada pengawasan ya. Di mana nih? Di pengawasan, tata cara pengawasan, pasal 52 ayat 2, pasal 15 ayat 2 itu disebutkan juga pengawasan. Begitu juga yang pasal, ini tata caranya ya, kalau yang pasal 28 ayat 1 itu pengawasan juga yang dilakukan langsung oleh negara. Nah, kalau yang di pasal 28 ayat 2 diberitahukan bahwa pengawasan itu dapat juga dilakukan oleh pemerintah daerah dan beban dananya itu dapat diambil dari APBD. Sedangkan pasal 32 di sini gubernur, bupati, wali kota, kepala instansi yang bertanggung jawab dan pimpinan instansi yang berwenang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi beban untuk meningkatkan kesadaran dana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan B3 itu dananya dapat diambil dari APBD. Jadi sama seperti yang tadi ya, kalau yang tadi langsung oleh pemerintah pusat, kalau ini adalah yang dibebankan kepada pemerintah daerah. Berarti pemberian informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu dibebankan oleh APBD. Nah, inilah biaya atau beban yang dapat diambil oleh APBN atau APBD dalam pengelolaan B3.
Dan ini syaratnya yaitu bila perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik negara atau juga instansi pemerintah, dari instansi pemerintah. Nah, untuk selanjutnya pada video selanjutnya kita akan membahas tentang sanksi administrasi. Sanksi administrasi pada pengelolaan B3. Demikian untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di komen video di bawah ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.